Oke, selamat pagi semuanya. Nah, saya Marco dari kelompok 5, perwakilan kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang apa itu biaya expense pada bab 11 mata kuliah teori akuntansi. Nah, dosen pengampunya yang paling ganteng, Bapak Dr. Agus Wahyudi MSI. Resume kami yang berbentuk PPT ini bersumber dari buku teori akuntansi IFRS edisi 4 yang ditulis Imam Ghazali dan Anis Khairi. Nah, pada kelompok 5 ini beranggotakan yang pertama Mei Dewi, yang kedua Sandi Prasetyo, yang ketiga saya sendiri, keempat Anida Kusumasari, dan kelima adalah Muhammad Kristianto. Lanjut, selanjutnya di dalam bab biaya ini expense itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu karakteristik biaya, yang kedua adalah pengukuran dan pengakuan biaya, dan ketiga adalah konsep penandingan matching, empat adalah kritik terhadap konsep penandingan. Nah, lanjut, yang pertama adalah karakteristik biaya. Sebenarnya biaya itu adalah sebuah kos yang dikorbankan oleh seseorang atau individu, bahkan perusahaan atau instansi, yang bertujuan untuk mendatangkan pendapatan bagi individu, perusahaan atau instansi yang terkait. Nah, di sini terbagi menjadi dua pada dasarnya, yaitu FASB dan IAIA yang mengutarakan apakah itu biaya. Nah, di dalam FASB sendiri, biaya itu adalah aliran keluar outflows atau kegiatan pemakaian aktiva perusahaan yang timbul akibat nominal hutang pada suatu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang di perusahaan tersebut. Nah, tapi IAIA pada tahun 1994 mengutarakan berbeda dengan IFASB. IAIA mengartikan bahwa biaya atau beban menjadi penurunan masa manfaat di dalam suatu periode akuntansi berbentuk arus keluar atau menyebabkan berkurangnya aktiva atau terjadi kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Nah, lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah, nah, di sini kita akan menyamakan prinsip bahwa penggunaan aktiva itu sama dengan penggunaan biaya. Jadi, ketika perusahaan itu menggunakan aktivanya, itu sama aja perusahaan mengeluarkan biaya dalam bentuk lain. Secara kasarannya kayak gitu. Nah, aktiva digunakan perusahaan dapat dikatakan biaya jika aktiva itu berkaitan dengan produksi suatu perusahaan. Nah, produksi perusahaan itu juga bertujuannya untuk menghasilkan pendapatan kayak yang tadi, penjelasan tadi. Nah, tapi aktiva yang digunakan itu tidak mengubah aktiva tersebut atau menjadi sebuah potensi jasa atau menjadi aktiva yang lainnya, seperti itu. Nah, tapi menurut Kemp pada tahun 1990 itu juga beda dengan FASB, tapi sama dengan IAIA, bahwa perusahaan mengeluarkan biaya itu juga sebagai penurunan nilai, kenaikan hutang, atau bahkan kenaikan hutang pemegang saham sebagai pemakaian jasa barang oleh perusahaan tersebut untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pada garis besar kan sama, perusahaan itu mengeluarkan biaya atau penggunaan aktiva untuk mendatangkan pendapatan. Tapi tadi kan dibahas FASB itu tidak menekankan sama sekali apakah biaya atau expense itu tuh sebenarnya apa sih. Nah, cuma menjelaskan tentang FASB menurut dia itu berdasarkan dari hutang atas kegiatan produksi dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama nih, kita menjabarkan satu-satu perbedaan FASB dan IAIA. FASB yang pertama menekankan pada peristiwa fisik, yaitu penjualan barang atau produk yang dihasilkan, pemakaian barang dan jasa, lebih tepat menggunakan aktiva perusahaan, tetapi tidak semuanya barang dalam perusahaan itu diubah dan dianggap menjadi sebuah aktiva perusahaan itu sendiri. Nah, di dalam FASB tidak memberikan penjelasan nih antara peristiwa fisik atau moneter yang dia jelaskan, karena pendapatan dan biaya padahal memiliki sifat moneter.
dari peristiwa yang menyebabkan perubahan nilai objek ekonomi tersebut. Seperti itu. Yang kedua, pemakaian aktiva sama dengan keluarnya kos. Nah, kayak yang tadi saya jelaskan tadi bahwa ketika perusahaan menggunakan biaya, dia sama aja dengan menggunakan aktivanya. Seperti itu. Nah, yang kedua ini dapat diartikan bahwa perusahaan dalam pemakaian aktiva dengan adanya kos yang keluar yang dianggap biaya sehingga terjadinya perubahan nilai. Nah, perubahan nilai ini terjadi karena penggunaan aktiva oleh perusahaan tersebut. Perubahan nilai yang menandakan bahwa perusahaan telah melakukan pengorbanan dalam rangka mendapatkan pendapatan. Nah, kayak tadi pada garis besarnya Kim tahun 1990 dengan IAIA bersama. Ketika perusahaan mengeluarkan biaya, dia menganggap beban dan itu menjadi sebuah pengorbanan dalam rangka mendapatkan pendapatan. Yang ketiga, secara sudut pandang tradisional, FASB mengartikan bahwa yang dihasilkan dari pemakaian aktiva untuk mendapatkan pendapatan. Dengan prinsip penandingan dilakukan dengan tepat, pembebanan harus ditunda karena dalam pemanfaatan jasa dapat membantu menghasilkan pendapatan. Namun FASB tidak menunjukkan kondisi tersebut. Yang keempat, udah habis ya. Dan selanjutnya ada biaya dan rugi losses. Nah, biaya dan rugi losses ini ketika perusahaan melakukan penggunaan aktiva atau mengeluarkan biaya dan kegiatan tersebut tidak mendatangkan pendapatan bagi perusahaan itu sendiri, nah itu perusahaan dianggap sebuah kerugian. Nah, dengan konsep ini biasanya rugi yang dialami oleh perusahaan akan dilaporkan di laporan laba rugi secara komprehensif. Nah, rugi dan biaya dalam pembuatan laporan akan dipisahkan. Karena besarnya biaya di masa lalu tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian. Nah, ruginya sekarang ya laporannya itu harus dibuat sekarang, nggak buat periode sebelumnya, seperti itu. Nah, biasanya koreksi yang terjadi tersebut dimasukkan kepada koreksi kesalahan periode sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya tentang pengukuran dan pengakuan biaya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Kusumasari, NIM 721141717168. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengukuran dan pengakuan biaya. Pengukuran dan pengakuan biaya memainkan peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Kecermatan mengukur besarnya biaya akan mempengaruhi keakuratan informasi keuangan yang dihasilkan. Ketepatan saat mengakui biaya juga akan berpengaruh dalam penentuan laba atau rugi suatu perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran dan pengakuan biaya tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, pengukuran biaya dapat didasarkan pada yang pertama, cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar cost historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu cost pengganti atau cost masukan terkini, replacement cost atau current input cost. Cost masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya penilaian untuk persediaan. Yang ketiga yaitu setara kas atau kas ekuivalen. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan yang normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Pos aktiva berwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini. Selanjutnya yaitu pengakuan biaya. Pada dasarnya memiliki dua kedudukan penting, yaitu yang pertama sebagai aktiva atau potensi jasa, yang kedua sebagai pendapatan atau biaya. Atas dasar konsep kontinuitas usaha, cost
mula-mula diperlakukan sebagai aktiva dan kemudian baru diperlakukan sebagai pengurang pendapatan atau biaya. Misalnya, kos persediaan pada awalnya dicatat atau diakui sebagai aktiva. Apabila kos tersebut telah dinyatakan keluar atau dijual untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan, maka kos tersebut dinyatakan sebagai biaya dan biasanya dinamakan cost of goods sold. Selanjutnya, proses pembebanan kos pada dasarnya merupakan proses pemisahan kos. Terdapat dua masalah yang muncul sehubungan pemisahan kos tersebut, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan untuk menentukan kos tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Yang kedua, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kos tertentu ditangguhkan pembebanannya. Semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva, yaitu yang pertama, memenuhi definisi aktiva atau memiliki manfaat ekonomi masa mendatang. Dikendalikan perusahaan berasal dari transaksi masa lalu. Yang kedua, ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang akan melekat pada aktiva dan dinikmati oleh entitas yang menguasai. Dan yang ketiga, besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Menurut IAI pada tahun 1994, dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa mendatang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban yang terjadi dan dapat diukur dengan andal pada paragraf 94. Selanjutnya, dalam paragraf 98 disebutkan beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva dan timbulnya hutang garansi produk. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep selanjutnya yaitu konsep penandingan atau matching. Konsep penandingan sendiri adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan disebut upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan agar memperoleh laba sesuai keinginan. Menurut Patton dan Lingleton, masalah utama dalam menandingkan pendapatan dan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dengan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Hubungan fisik dapat digunakan sebagai media untuk melacak dan membebankannya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa melihat kondisi yang ada, dasar penandingan yang paling penting adalah kelayakan, bukannya pengukuran fisik. Ada tiga dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan biaya dengan pendapatan dalam suatu periode. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Dan yang terakhir yaitu pembebanan segera. Yang hubungan sebab akibat. Dasar paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Meskipun sulit dibuktikan, namun dasar pengamatan yang dilakukan para akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam produksi pada akhirnya akan membantu dalam menghasilkan pendapatan dalam suatu periode tertentu.
Oleh karena itu, dasar penandingan ini disebut penandingan langsung. Contoh dari biaya yang ditandingkan langsung adalah biaya komisi penjualan, upah dan gaji, dan biaya barang yang dijual. Terdapat tiga masalah teknis dalam penandingan langsung dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Yang pertama, mengidentifikasi cost dan produk. Beberapa cost produk dapat langsung dihubungkan dengan produk tertentu, sementara cost lain hanya dapat dihubungkan dengan kegiatan produksi dan alokasi pada produk berdasarkan prosedur tertentu. Disinilah pentingnya melakukan identifikasi untuk menentukan produk tidak langsung. Yang kedua yaitu biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang tetapi tidak masuk dalam kos produksi. Pada kasus kos yang dihubungkan dengan pendapatan masa mendatang tidak dapat dibebankan secara langsung pada produk tertentu. Hal ini disebabkan kos tersebut tidak menunjukkan nilai tambah pada produk yang bersangkutan. Contoh dari kasus ini yaitu biaya penjualan dan administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehdi Lutfia, NIM 721141736. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan membahas tentang biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan diakui. Pada umumnya, biaya yang berhubungan dengan pendapatan akan terjadi setelah pendapatan diakui. Masalah ini berkaitan dengan penentuan besarnya biaya yang akan timbul setelah penjualan. Apabila kos dari kegiatan tertentu dapat ditaksir secara layak dan cukup pasti, maka kos tersebut dapat diakui sebagai biaya pada periode pengakuan pendapatan. Jadi, harus adanya hubungan sebab akibat yang jelas dengan kos yang bersangkutan. Contohnya, suatu garansi diberikan selama penjualan pada periode tertentu, maka atas jaminan tersebut mungkin saja terjadi pada masa mendatang. Selanjutnya ada alokasi sistematis dan rasional. Alokasi ini digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Dalam penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan adalah periode. Dengan demikian, biaya diakui dan dihubungkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. Kemudian ada pembebanan segera. Apabila tidak ada alasan yang kuat membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis, maka kos atau biaya tersebut langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Kenapa dapat begitu? Karena itu merupakan cara dengan kepraktisan. Contohnya pada pencatatan biaya di iklan. Kemudian ada kritik terhadap konsep penandingan. Yang pertama, kritik terhadap konsep penandingan. Konsep penandingan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional. Menandingkan biaya dengan penghasilan sama halnya dengan menandingkan upaya dengan hasil. Meskipun konsep penandingan merupakan hal yang umum diterapkan dalam akuntansi konvensional, namun dalam pelaksanaannya masih diwarnai dengan berbagai pertentangan. Berikut ini dibahas beberapa kritiknya. Yang pertama, bukti yang objektif. Dalam pengakuan pendapatan, bukti yang objektif merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi dalam pengakuan pendapatan. Akan tetapi, bukti yang objektif tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan dalam pengakuan biaya. Pengakuan biaya lebih didasarkan pada masalah rasional dan kelayakan daripada bukti objektif. Pada konsep konservatisme,
menyatakan bahwa biaya, rugi, dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif. Sementara pendapatan, untung atau gains, dan aktiva tidak dapat diakui bila tidak adanya bukti yang cukup objektif. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 tentang beban. Materi yang selanjutnya adalah menurut FASB Statement nomor 5 tentang Accounting for Contingencies tahun 1975 menghendaki untuk mengakui taksiran rugi yang berasal dari rugi kontingensi. FASB mendefinisikan rugi kontingensi sebagai berikut. Rugi kontingensi merupakan suatu kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian yang memungkinkan timbulnya suatu rugi atau losses bagi perusahaan di mana timbulnya rugi tersebut tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Taksiran kerugian akan diakui berdasarkan kondisi berikut. Yang pertama, sebelum laporan keuangan disajikan, terdapat informasi yang menunjukkan kemungkinan timbulnya rugi yang cukup pasti. Yang kedua, jumlah rugi dapat diukur dengan layak dan cukup tepat. Yang selanjutnya adalah evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan penyebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya yang dengan pendapatan. Meskipun prosedur ini rasional, tetapi sulit diterapkan dalam praktik. Alasan utamanya terletak pada konsep cost attached yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan karena cost attached tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat. Dalam situasi tertentu, konsep cost attached tidak dapat menunjukkan dasar hubungan sebab akibat sebagai dasar hubungan pembebanan yang benar-benar meyakinkan. Oleh karena itu, akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan, tetapi atas dasar interval waktu. Menurut Thomas, kebanyakan laporan keuangan yang dihasilkan akuntan hanya omong kosong belaka dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoritis. Alokasi secara teoritis akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, additivity, yaitu harus melibatkan keseluruhan jumlah yang ada, sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya, tidak kurang tidak lebih. Dengan kata lain, jika jumlah yang dialokasikan bersama-sama, maka totalnya harus sama dengan jumlah sebelum alokasi. Yang kedua, unambiguity, yaitu metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas dan cara alokasinya juga harus jelas. Yang ketiga, differentiability, atau metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibanding dengan alokasi yang lain. Metode tersebut harus lebih kuat agar dapat dipertahankan di kemudian hari. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya sesuai dengan ketentuan.